Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menjelaskan mengenai Edmodo. Apa sih Edmodo itu? Edmodo itu yang kita kenal adalah aplikasi pembelajaran yang ada di apa ya? Istilah kata di mobile ataupun di suatu eh, platform yang digunakan untuk istilah katanya itu pembelajaran, entah itu dari tingkat SD ataupun hingga universitas. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Edmodo, yang dimana di sini ada definisinya, ada sejarahnya, ada fungsi dan fitur Edmodonya, serta kelebihan dan kekurangannya. Di sini ada definisi Edmodo, yang dimana di sini Edmodo itu adalah suatu platform microblogging. Eh, Microblogging yang pribadi dikembangkan untuk guru dan siswa, yang dimana diutamakannya itu privasi siswa, guru, dan juga siswa dapat berbagi catatan, tautan, dan juga dokumen. Di sini guru juga punya kemampuan untuk menyanyikan sesuatu dalam rangka waktu yang dapat dilihat publik. Lalu di sini ada sejarahnya, yang didirikan pada tahun 2008 oleh Nicholas Brook dan Jeff O'Hara, yang dimana Edmodo itu sebuah platform microblogging yang secara khusus dikembangkan dan dirancang untuk digunakan oleh guru dan siswa dalam suatu ruang kelas, yang dimana dia menyediakan cara yang aman dan mudah untuk berkomunikasi dan berkolaborasi antara siswa dan guru, berbagi konten berupa teks, gambar, links, video maupun audionya. Edmodo itu dia tuh mempunyai tujuan, yaitu membantu pendidik memanfaatkan fasilitas sosial networking sesuai dengan kondisi pembelajaran di dalam kelas. Di sini ada fitur Edmodo-nya. Di sini ada 7 fitur dari Edmodo. Yang pertama itu ada assignment. Ini digunakan oleh para guru untuk memberikan tugas kepada muridnya secara online. Ada gradebook, yaitu sebagai catatan dari nilai yang diciptakan oleh siswa. Dan ini tuh pemberian nilai bisa dilakukan secara otomatis ataupun manual. Dan fitur yang ketiga ada polling, yaitu digunakan oleh guru untuk mengetahui bagaimana siswa bereaksi terhadap hal-hal tertentu. Dan yang keempat ada quiz, yaitu semacam evaluasi secara online, baik itu berbentuk pilihan ganda, isian singkat, ataupun soal benar, salah, dan masih banyak lagi. Dan fitur selanjutnya ada library ataupun perpustakaan, yaitu fitur digunakan oleh guru ataupun dosen memberikan bahan ajar berupa materi, video, gambar, dan lain sebagainya. Di sini ada file dan link, yang dimana digunakan untuk mengirim catatan berupa lampiran seperti file ataupun tautan. Nah, di sini itu berupa sebuah dokumen, PPT, Excel, PDF, dan lainnya. Parents Codes, yaitu memberikan kesempatan kepada wali atau orang tua dari masing-masing siswa agar bisa bergabung dengan Edmodo guna memantau segala aktivitas belajar dan juga prestasi dari putra-putrinya. Di sini ada fungsi Edmodo, yang dimana mempermudah komunikasi antara murid dengan guru ataupun dosen sebagai sarana komunikasi belajar, sebagai tempat untuk ujian dan yang lainnya. Dengan semuanya itu, di dunia maya harus menjadi media yang sempurna untuk meningkatkan kehidupan nyata pendidikan. Di sini ada kelebihan Edmodo, yang dimana ada beberapa poin. Ya, di situ ada relatif mudah digunakan, close group collaboration, yaitu hanya memiliki grup kode yang dapat mengikuti kelas, ada free diakses online dan tersedia untuk perangkat smartphone ataupun dari PC, tidak memerlukan server di sekolah, dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Edmodo selalu update oleh pengembangnya atau developer. Edmodo dapat diaplikasikan dalam satu kelas, satu sekolah, antar sekolah, ataupun dalam satu kota. Edmodo dapat digunakan bagi peserta didik, pendidik, dan orang tua itu sendiri. Edmodo bisa berkomunikasi menggunakan model sosial media, learning material, dan evaluasi. Nah, di sini dia mendukung model team teaching ataupun co-teaching dan teacher collaboration. Di sini dapat notifikasi dan selanjutnya ada fitur badges. Fitur badge dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Dan di sini ada kekurangan Edmodo.
Yang dimana di sini ada tiga, yaitu Edmodo ini tidak bisa terintegrasi dengan jenis sosial media ataupun apapun seperti Facebook, Twitter dan yang lainnya. Padahal saat ini hampir setiap website itu terintegrasi dengan media sosial apapun supaya penggunanya itu dapat berbagi. Yang kedua ini ada penggunaan bahasanya itu masih berbahasa Inggris sehingga terkadang menyulitkan guru ataupun siswanya. Dan yang terakhir itu ada video conference belum tersedia di Edmodo karena cukup penting berinteraksi dengan siswa apabila guru itu tidak dapat hadir secara langsung di ruang kelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai fitur apa aja sih yang ada di Edmodo Learning di LMS itu sendiri. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mengupload sebuah tugas dari ataupun assignment di LMS Edmodo itu sendiri, yang dimana tugas ataupun latihan ini berupa sebuah materi yang materi itu berupa materi peluang, bukan materi latihan ya. Di sini materi lingkaran, materi lingkaran. Yang dimana saya akan menguploadnya di LMS Edmodo dan diberikan jadwal di LMS-nya dengan rentang waktu tertentu, dan saya akan menguploadnya di LMS Edmodo itu sendiri, yang dimana nantinya akan dikerjakan oleh para siswanya melalui LMS Edmodo itu sendiri. Sekian dari ya, di sini saya akan memberikan sebuah materi, itu berupa materi peluang. Namun sebelumnya saya akan memberikan sebuah presensi kepada peserta didik, yang dimana ini adalah sebuah pengantar dari kelas online pada LMS Edmodo. Dan dari presensinya itu terdapat 3 bagian, yaitu hadir, sakit, ataupun izin. Setelah dibuatnya presensi, maka selanjutnya yaitu pembuatan materi dari peluang itu sendiri, yang dimana sebelumnya saya akan menyusun sebuah kalimat yang dimana nantinya itu akan dibacakan oleh para peserta didik apa yang diperintahkan di materi tersebut. Dan jangan lupa modul dari si materi peluang itu sendiri, yang dimana itu materi peluang. Lalu sudah saya bisa post dengan sesuai jadwalnya. Dengan begitu maka peserta didik bisa membacanya dengan tenang ataupun nyaman. Di video selanjutnya kali ini saya akan memberikan cara bagaimana mengupload sebuah video pembelajaran, yang dimana videonya ini bebas, mungkin dari YouTube bisa ataupun dari video yang kita sudah buat. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan menyusun kalimat terlebih dahulu untuk pengantar dari video pembelajaran tersebut, yang dimana nantinya sebagai perintah kepada peserta didik apa saja yang harus dilakukan pada video pembelajaran tersebut. Nah, setelah itu saya akan memberikan sebuah link ataupun tautan yang berasal dari YouTube, yang berupa linknya itu adalah materi selanjutnya, itu tadi dari materi peluang ataupun materi lanjutan peluang dari itu sendiri. Setelah sudah menulis ataupun memberikan kata-kata penghantar dari video pembelajaran, lalu saya memberikan video linknya dan selanjutnya pengupload
uploadan sesuai jadwalnya. Setelah itu dan sudah terdapat video pembelajarannya. Oke, kita lanjut dulu. Iya, benar. Sekian, terima kasih.